Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dari kelas C19C dengan NIM 1947141027. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari salah satu mata kuliah yaitu statistik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi pertama sampai materi ke-7. Tapi sebelum saya membahas mengenai materi yang pertama, yaitu data, jenis-jenis data, dan memperoleh data, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai pengertian statistik itu sendiri. Jadi di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi materi yang pertama tadi yaitu mengenai data, jenis-jenis data, dan cara memperoleh data. Jadi di sini yang pertama pengertian data. Jadi di sini menurut salah satu ahli yaitu menurut Mills, data adalah fakta mentah observasi atau kejadian dalam bentuk nyata atau simbol khusus. Kemudian menurut Kamus Webster, data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap. Dan kemudian menurut KBBI, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Dari ketiga pendapat tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset pengamatan dan penelitian suatu objek. Kemudian selanjutnya membahas mengenai jenis-jenis data. Jadi di sini terdapat 5 jenis data. Yang pertama itu berdasarkan cara memperolehnya. Di sini, jenis data berdasarkan cara memperolehnya itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di sini data primer adalah secara langsung diambil objek atau objek peneliti oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Di sini contohnya mewawancari langsung penonton bioskop 21. Kemudian di sini data sekunder. Jadi di sini data sekunder adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Peneliti di sini mendapatkan data yang sudah jadi atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Kemudian yang kedua berdasarkan sumber datanya. Jadi di sini berdasarkan sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Di sini data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan dan data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data eksternal. Di sini data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat profesional pelanggan, dan persebaran penduduk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan jenis datanya. Jadi di sini berdasarkan jenis datanya juga dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini, data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya data masyarakat yang sudah divaksin, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah data kualitatif. Di sini data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minuman dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat berdasarkan sifat datanya. Di sini berdasarkan sifat datanya dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Di sini data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya berat badan ibu-ibu PKK serta nilai rupiah dari waktu ke waktu. Kemudian data kontinu. Data kontinu di sini adalah data yang nilai-nilainya pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu nilai yang lainnya. Contohnya di sini penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Kemudian yang kelima berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi berdasarkan waktu pengumpulannya di sini, yang pertama adalah data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2004.
Kemudian data time series atau berkala. Di sini data time series atau berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya adalah perkembangan nilai rupiah dolar Amerika terhadap euro Eropa tahun 2004 sampai 2006. Kemudian yang ketiga, cara memperoleh data. Di sini terdapat 4 cara dalam memperoleh data, yaitu yang pertama melalui dengan wawancara, yang kedua yaitu melalui observasi, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat dokumentasi. Jadi di sini yang pertama kita bahas mengenai wawancara itu sendiri. Jadi di sini wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan di sini secara langsung atau tatap muka, ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Kemudian cara memperoleh data yang kedua yaitu observasi. Jadi di sini observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Jadi di sini observasi itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Untuk suatu penelitian, metode pengumpulan data ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu participation observasi dan on-participant observasi. Di sini cara memperoleh data yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Jadi di sini angket atau kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Jadi di sini terdapat 2 macam kuesioner, yaitu kuesioner terbuka. Maksudnya itu respondennya itu diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner, dan yang kedua itu kuesioner tertutup, di mana sebaliknya sudah disediakan pilihan jawaban untuk dipilih sesuai dengan kondisi responden. Kemudian cara memperoleh data yang keempat tadi yaitu dokumentasi. Jadi di sini dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Jadi di sini dokumennya dapat berupa autobiografi, surat, arsip, foto, jumlah kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah tadi materi mengenai data, jenis-jenis data, dan cara memperoleh data di materi pertama. Jadi selanjutnya adalah materi yang kedua yaitu tabel, diagram, dan distribusi frekuensi. Jadi di sini yang pertama adalah tabel. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari tabel itu sendiri. Jadi tabel adalah susunan data dalam baris atau kolom dan bisa juga dalam struktur yang lebih kompleks, di mana penggunaan tabel banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Di sini misalnya komunikasi, penelitian, kumulatif, dan analisis data. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis tabel. Jadi di sini terdapat 3 jenis tabel, yaitu tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Yang pertama tadi tabel 1 arah. Di sini tabel 1 arah adalah tabel yang menyajikan keterangan tentang karakteristik saja. Yang kedua mengenai tabel 2 arah. Jadi di sini teman-teman bisa melihat contoh dari tabel 2 arah tersebut. Jadi di sini tabel 2 arah merupakan tabel yang menyajikan hubungan antara 2 karakteristik dan terbentuk ketika rintisan atau keterangan dibagi menjadi 2 bagian tertentu. Yang ketiga adalah tabel 3 arah. Jadi teman-teman bisa melihat contoh dari tabel 3 arah tersebut. Di sini tabel 3 arah merupakan tabel yang menyajikan hubungan antara 3 karakteristik sekaligus, seperti tabel yang berisi tentang penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan umur. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram. Di sini yang pertama mengenai pengertian dari diagram itu sendiri. Jadi di sini diagram merupakan seperangkat informasi visual yang dipergunakan dengan istilah kolektif mewakili seluruh kelas genre teknik, termasuk grafik, gambar teknis, dan tabel, sehingga jenis tampilan visual tersebut tertentu bisa berbentuk genre yang berpenampilan yang berupa bentuk. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis diagram. Di sini jenis-jenis diagram yang pertama tadi diagram gambar. Jadi di sini diagram gambar bagian yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Di sini teman-teman bisa melihat contoh dari diagram gambar dan juga gambar dari bagaimana bentuk dari diagram gambar tersebut. Kemudian selanjutnya adalah diagram batang. Di sini diagram batang merupakan diagram yang biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori.
Di sini teman-teman bisa lihat contoh soal dari diagram batang dan bagaimana bentuk dari diagram batang tersebut. Di sini diagram batang itu dibagi menjadi dua, yaitu diagram batang dalam bentuk vertikal dan diagram batang dalam bentuk horizontal. Kemudian selanjutnya adalah diagram garis. Di sini diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau berkala. Di sini teman-teman bisa lihat contoh soal dari diagram garis dan cara penyajian bentuk dari diagram garis tersebut. Kemudian selanjutnya adalah diagram lingkaran. Di sini diagram lingkaran adalah untuk menunjukkan perbandingan dari seluruh terhadap keseluruhan data. Jadi di sini teman-teman bisa melihat contoh soal dari diagram lingkaran dan bagaimana bentuk dari diagram lingkaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Di sini yang pertama mengenai pengertian distribusi frekuensi itu sendiri. Jadi distribusi frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok. Di sini artinya data yang telah disusun di dalam kelas-kelas tertentu. Kemudian jenis-jenis data di sini, jenis-jenis data yaitu distribusi frekuensi kumulatif, yang kedua distribusi frekuensi biasa, dan distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif. Di sini distribusi frekuensi kumulatif berisikan tentang frekuensi yang dijumlahkan dan distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut dengan ogive. Yang kedua adalah distribusi frekuensi biasa. Jadi di sini distribusi frekuensi biasa itu membahas tentang frekuensi dari setiap kelompok data. Jadi selanjutnya mengenai distribusi frekuensi relatif. Jadi di sini distribusi frekuensi relatif itu membahas mengenai distribusi yang menyatakan proporsi data berada pada suatu kelas interval. Jadi di sini teman-teman bisa melihat contoh dari tabel distribusi frekuensi itu, di mana contoh soalnya itu terdapat beberapa hasil ujian yang kemudian cara penyelesaiannya itu yang pertama mengurutkan data, kemudian mencari jangkauan, ketiga mencari banyak kelas, yang keempat mencari lebar interval kelas, yang kelima mencari batas kelas pertama, dan keenam menuliskan frekuensi secara melidi atau turus. Yang ketujuh membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai mean, median, modus data yang tidak terkelompok. Jadi di sini yang pertama itu kita akan membahas mengenai mean terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita akan membahas pengertian dari mean itu sendiri. Jadi di sini mean itu atau dapat juga dikatakan dengan rataan adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Jadi di sini itu nilai mean dapat ditentukan dari berbagai jumlah data dan banyaknya data. Jadi di sini rumus dari mean yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn per N. Kemudian selanjutnya adalah median. Jadi di sini median atau dapat juga dikatakan dengan nilai tengah. Yang pertama adalah pengertian dari median. Jadi pengertian median atau nilai tengah adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Jadi di sini setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian rumus dari median. Jadi di sini terdapat dua rumus dari median yaitu rumus mengenai median dari data genap dan data ganjil. Jadi di sini pertama kita akan membahas tentang rumus median data genap. Jadi di sini rumus median yaitu median sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke dalam kurung n per 2 ditambah 1 per 2. Jadi sedangkan data ganjilnya itu yaitu median sama dengan data ke dalam kurung n tambah 1 per 2. Kemudian selanjutnya mengenai modus. Modus di sini dapat juga dikatakan dengan nilai yang sering muncul. Jadi di sini modus adalah jadi pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari modus. Jadi di sini modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh soal dari mean, median, modus. Jadi di sini terdapat satu soal yaitu tentukan nilai mean, median, dan modus dari data di bawah ini, yaitu 4, 5, 6, 9, 6, 7, 5, 8, 4, 7, 7, 4. Jadi di sini pertama kita akan membahas mencari mean-nya terlebih dahulu atau rataan
dari angka-angka tersebut. Jadi di sini cara yang pertama yaitu kita mengurutkan terlebih dahulu data mulai dari yang terkecil hingga data yang kebesar. Jadi di sini dari data tersebut setelah diurutkan yaitu 444, 55, 66, 777, 89 itu adalah nilai soal yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita memasukkan rumus yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn. N-nya di sini yaitu banyaknya data per N. Jadi di sini dari data tadi mulai yang terkecil hingga terbesar dibagi menjadi jumlah data yaitu banyaknya data. Karena di sini diketahui banyaknya data itu 12, jadi dibagi menjadi 12. Jadi hasilnya yaitu 72 dibagi 12, jadi sama dengan 6. Jadi telah didapatkan mean atau rataannya itu 6. Kemudian kita mencari mediannya. Sama halnya dengan tadi mean. Pertama kita harus mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Setelah itu karena di sini soalnya itu bernilai genap, jadi kita menggunakan rumus dengan rumus median data genap. Jadi di sini rumus median data genap yaitu median sama dengan data ke n per 2 ditambah data n dalam kurung n per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan data ke-12 per 2 ditambah data ke-12 per 2 ditambah 1 per 2. Jadi data ke-6 ditambah data ke-7 per 2. Jadi 6 ditambah 6 per 2 sama dengan 6. Jadi di sini telah didapatkan hasil mediannya yaitu 6. Atau tadi di sini median itu adalah nilai tengah. Jadi dapat diketahui bahwa median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 6. Kemudian selanjutnya adalah modus. Di sini modus sama halnya tadi dengan median dan mean. Pertama-tama kita harus mengurutkan mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Jadi di sini telah diketahui bahwa urutan dari data yang terkecil hingga terbesar. Kemudian di sini modus tadi merupakan nilai yang sering muncul. Jadi di sini dari data di atas terlihat bahwa nilai yang sering muncul adalah 4 dan 7 karena di sini 4 itu 3 kali muncul dan 7 ada 3 kali muncul. Jadi di sini modus dari data tersebut adalah 4 dan 7. Itulah tadi mengenai materi yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah materi yang keempat mengenai mean, median, modus data yang terkelompok. Jadi di sini pertama kita akan membahas tentang mean. Jadi di sini mean tadi sama halnya dengan nilai rata-rata. Jadi di sini mean adalah atau nilai rata-rata adalah hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Kemudian di sini terdapat rumus mean data terkelompok. Jadi di sini rumus mean data terkelompok adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana keterangan dari rumus itu yaitu X bar sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan nilai tengah terkelompok data ke I, FI sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Kemudian selanjutnya adalah median. Di sini median sama halnya dengan nilai tengah. Jadi median atau nilai tengah adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dan disusun secara teratur berdasarkan besar kecilnya suatu data. Oleh sebab itu, perhitungan median dilakukan setelah Anda menyusun data mulai dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian barulah ditentukan nilai tengahnya. Jadi di sini rumus median data terkelompok. Jadi di sini median sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F kum per FI dikali K. Jadi di sini keterangan dari rumus itu yaitu med sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data, F kum sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI sama dengan frekuensi kelas median, dan K sama dengan panjang kelas. Kemudian selanjutnya adalah modus. Di sini modus tadi sama halnya dengan nilai yang sering muncul. Jadi di sini modus adalah nilai yang sering muncul. Maksudnya di sini dalam suatu kumpulan data, nilai dengan frekuensi terbanyak disebut dengan modus. Ukuran modus ini digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi dalam suatu peristiwa. Di sini rumus dari modus data terkelompok yaitu
MO sama dengan TB ditambah dalam kurun D1 per D1 ditambah D2 tutup kurun dikali K. Jadi di sini keterangan dari rumus modus data terkelompok adalah di mana MO sama dengan modus data terkelompok, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, DI sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangkan frekuensi kelas sesudahnya, K sama dengan panjang kelas. Di sini terdapat contoh soal, yaitu tabel berat badan siswa. Di sini berat badan siswa terdapat 5 data dan juga 5 frekuensi. Di sini disuruh menentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Terlebih dahulu kita akan mencari XI, FI, dan dikali XI dan FK-nya terlebih dahulu. Setelah didapatkan, di sini telah terdapat tabel berat badan siswa yang telah diketahui XI-nya, FI-nya dikali XI serta dengan FK. Kemudian setelah mendapatkan XI, FI dikali XI dan FK, pertama kita akan mencari meannya, yaitu di sini mencari sigma FI dikali XI. Jadi di sini jumlah sigma FI sama dikali XI sama dengan 1465. Kemudian mencari jumlah frekuensi. Jadi jumlah frekuensi di sini yaitu 30. Jadi di sini setelah mendapatkan jumlah FI dan XI, selanjutnya kita akan membahas dan jumlah FI. Kemudian telah diketahui hasilnya yaitu 48,83. Kemudian di sini median. Setelah mendapatkan interval kelas dari median, mencari tepi bawah dan tepi atas tepi bawah dari median serta mencari panjang kelas. Kemudian mencari banyaknya data, frekuensi kumulatif data dan frekuensi data. Kemudian kita memasukkan satu persatu hasil dari rumus itu ke dalam rumus. Jadi di sini dapat Anda lihat di slide ini cara-cara mencari interval kelas, tepi bawah, panjang kelas, banyaknya data, frekuensi kumulatif dan frekuensi, sehingga dari median data tersebut didapatkan hasil yaitu 48,25. Kemudian selanjutnya adalah mencari modus dari data tersebut. Sama halnya dengan tadi, pertama kita harus mencari interval kelas, mencari tepi bawah dari data tersebut, mencari panjang kelas, mencari D1 dan D2. Kemudian setelah diketahui semua itu, nilainya atau hasilnya itu dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil terakhir yaitu 47,5. Sehingga diperoleh hasilnya itu meannya itu 48,83, mediannya itu 48,25 dan modusnya itu 47,5. Jadi itulah tadi materi keempat mengenai mean, median, modus dari data yang terkelompok. Di sini di materi 5 mengenai kuartil, desil, dan persentil. Di sini yang kita akan membahas yang pertama mengenai kuartil itu sendiri. Jadi di sini kuartil, pengertian dari kuartil adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang. Kemudian selanjutnya adalah rumus kuartil. Di sini terdapat 2 rumus dari kuartil. Yang pertama adalah rumus kuartil data tunggal dan rumus kuartil data kelompok. Jadi teman-teman bisa melihat rumus dari kuartil data tunggal dan data kelompok di slide ini beserta dengan keterangan-keterangannya. Kemudian di sini terdapat contoh soal kuartil data tunggal. Teman-teman bisa melihat cara kerja dari langkah-langkah contoh soal tersebut sampai menghasilkan nilai kuartil dan juga jangkauan semi interkuartilnya. Kemudian selanjutnya adalah desil. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu dari desil itu. Jadi di sini desil adalah data yang terbagi menjadi 10 bagian yang sama besar dan juga diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Jadi di sini rumus desil itu terbagi menjadi 2, yaitu rumus desil data tunggal. Jadi teman-teman bisa melihat rumus desil data tunggal dan rumus desil data terkelompok serta keterangan-keterangan ada pada slide ini. Jadi di sini contoh soal dari desil data tunggal. Jadi di sini pada slide ini telah dijelaskan mengenai tata cara mencari desil data tunggal. Kemudian selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah data
Jadi yang pertama mengenai pengertian persentil itu sendiri. Jadi di sini persentil adalah data yang terbagi menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian rumus persentil. Jadi di sini rumus persentil data tunggal. Jadi di sini teman-teman bisa melihat rumus persentil data tunggal dan rumus persentil data kelompok beserta dengan keterangan-keterangan yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal persentil data tunggal. Di sini terdapat contoh soal persentil data tunggal yang hanya yang pertamanya itu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Kemudian selanjutnya adalah rentang. Materi yang keenam mengenai rentang antar kuartil, simpangan antar kuartil, rata-rata simpangan, dan simpangan baku. Di sini materi 6 yang pertama kami akan membahas pengertian rentang. Pengertian. Jadi di sini adalah rentang dapat juga disebut dengan jangkauan. Jadi di sini rentang adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dan data dengan nilai yang terkecil tersebut. Kemudian B. Rentang antar kuartil. Jadi di sini pengertian rentang antar kuartil. Jadi di sini rentang antar kuartil itu sama halnya dengan dalam pengukuran dispersi data. Teknik perhitungannya itu dan penginterpretasiannya itu data yang paling sederhana adalah rentang atau jangkauan. Secara garis besar di sini jangkauan dalam statistik merujuk pada selisih antara data terbesar hingga data terkecil. Kemudian selanjutnya mengenai simpangan antar kuartil. Jadi di sini pengertian simpangan antar kuartil itu merupakan setengah dari selisih kuartil atas dengan selisih kuartil bawah atau Q3 dikurang dengan Q1. Kemudian rata-rata simpangan. Jadi di sini rata-rata simpangan itu adalah simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata untuk memperoleh pemahaman mengenai simpangan rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran sembaran statistik yang paling lazim. Singkatnya itu ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebut. Sampel dan statistik inferensial. Jadi di sini populasi. Yang pertama mengenai pengertian dari populasi itu sendiri. Jadi populasi di sini wilayah generalisasi yang terjadi atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian di sini B, mengenai sampel. Di sini pengertian dari sampel itu sendiri adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Bila sampel populasi besar, maka peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai statistik inferensial. Jadi di sini pengertian statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi. Maka peneliti harus meningkatkan signifikasinya. Jenis-jenis statistik inferensial. Jadi di sini jenis-jenis statistik inferensial yaitu yang pertama statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jadi itulah tadi pemaparan materi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.